Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal benar-benar nyelam dan mengupas tuntas kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Topik ini belakangan lagi rame banget kan diperbincangin? Nah, tenang aja. Tujuan kita di sini bukan buat memihak ke kubu politik manapun, tapi murni buat ngurai fakta dari data yang ada. Kita bakal coba lihat secara objektif, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di belakang layar ekonomi kita, ngebahas kebijakannya, dan paham dampaknya di dunia nyata? Sebagai pembuka, sumber materi kita ngasih satu analogi psikologis yang menurut saya ngena banget nih. Bunyinya gini, kalau wajah Anda jelek, jangan cerminnya yang dipecahin, lakukanlah operasi plastik. Maksudnya, apa? Gini, saat ekonomi lagi goyah, publik tuh sering banget sibuk nyari kambing hitam dari luar. Kayak misalnya, nyalain George Soros gitu ya. Padahal, nyalain faktor eksternal itu ibarat mecahin cermin cuma gara-gara kita nggak suka sama pantulan wajah kita sendiri. Kalau emang ada yang salah, ya yang harus diperbaiki itu kebijakan internalnya, bukan cerminnya. Oke, mari kita selami agendanya hari ini. Kita punya semacam peta jalan dari diagnosis menuju prognosis. Mulai dari gejala dan kambing hitam, mengapa rupiah melemah, masalah kebijakan anti pasar, membandingkan 1998 dengan hari ini, harga sebuah populisme, dan terakhir, strategi bertahan bagi bisnis. Kita mulai dari bagian pertama, gejala dan kambing hitam. Coba kalian dengerin angka ini, 22.000. Ini bukan tebak-tebakan acak ya. Berdasarkan analisis ahli di sumber kita, ini adalah prediksi seberapa jauh nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa terperosok. Kalau tren yang ada sekarang cuma dibiarin gitu aja. Serius banget kan? Ini nunjukin kalau ada kerentanan sistemik yang nggak bakal selesai cuma lewat intervensi jangka pendek doang. Lanjut ke bagian kedua, mengapa rupiah melemah? Nah, apa yang benar-benar menarik dari data historis ini adalah 40 triliun rupiah. Bayangin aja, ini adalah jumlah modal fantastis yang dilaporkan terbang ninggalin pasar saham kita cuma di kuartal pertama tahun ini aja. Ini bukan fluktuasi harian biasa loh. Ini pelarian modal besar-besaran karena para investor udah mulai ngebaca adanya resiko yang terus-terusan naik. Tentu aja, kita kan nggak hidup di ruang hampa ya, ada tekanan dari luar juga. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat lagi melonjak. Terus harga minyak dunia juga berlipat ganda, dari $60 jadi $120 per barrel. Tapi, sumber kita sangat nekenin, tekanan global ini jadi makin mematikan buat rupiah karena dia ketemu sama faktor internal kita yang lagi rapuh. Mulai dari pelarian modal tadi, hilangnya kepercayaan pasar, sampai birokrasi yang dinilai terlalu gemuk. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, masalah kebijakan anti pasar. Jadi, poin krusialnya adalah gimana para pakar mendefinisikan atmosfer kebijakan saat ini. Ada semacam aura anti-bisnis nih dari pemerintah, yang uniknya dibungkus dengan narasi pro-rakyat. Niatnya mungkin emang baik ya buat ngelindungin golongan tertentu, tapi secara mekanis, campur tangan negara yang terlalu dalam itu justru berisiko matiin ekosistem bisnis itu sendiri. Padahal kan mereka ini yang secara real nyiptain lapangan kerja buat kita. Biar lebih kebayang, mari kita bedah contoh spesifiknya dari analisis tadi. Misalnya nih, aturan batas komisi ojek online yang dipatok maksimal 8%. Kedengarannya sih ngebela para driver ya, tapi para analis ngasih peringatan keras. Kalau perusahaan aplikasinya kolaps karena nggak bisa nutup biaya operasional, nyawa dan pekerjaan 7 juta driver, itu justru yang terancam. Sama halnya dengan ide bikin badan baru buat ngatur ekspor sumber daya alam. Di mata pasar, ini tuh kayak ngingetin ke masa lalu soal birokrasi yang lamban, bikin pembeli asing sekarang ragu sama kepastian suplai dari negara kita. Kita geser ke bagian keempat, membandingkan 1998 dengan hari ini. Dan perbandingan ini menurut saya brilian banget buat ngegambarin realitas yang lumayan menohok. Waktu krisis 98 dulu, kita kena efek domino regional. Thailand, Korea Selatan, Malaysia, semuanya ikut hancur. Tapi krisis hari ini beda. Para pakar secara netral nyorotin kalau saat ini tuh krisisnya terisolasi. Di saat mata uang negara-negara tetangga kita malah menguat, rupiah justru melemah sendirian. Ini nunjukin dengan jelas kalau masalah utamanya itu unik dari dalam negeri kita sendiri. Terus angka 108 ini buat apa? Angka ini secara khusus disoroti oleh sumber materi sebagai jumlah menteri dan wakil menteri di struktur kabinet kita sekarang. Kalau dibandingin sama era-era sebelumnya yang lebih ramping, postur yang sekarang ini dinilai ngebengkak banget. Selain makan anggaran yang super besar, ini juga dianggap ngabain sistem meritokrasi. Di mata para investor, jujur aja, ini adalah sinyal inefisiensi yang lumayan meresahkan. Lanjut ke bagian kelima, harga sebuah populisme.
Di sini, analisisnya ngasih kritik tajam soal program-program populis yang makan biaya besar banget, kayak misalnya program makan bergizi gratis. Ingat ya, kritik ini bukannya nyerang niat baiknya, tapi murni dari kacamata hitung-hitungan ekonominya. Program semacam ini dinilai cuma sebagai pengeluaran konsumtif yang membangun mimpi, tapi nggak benar-benar berfungsi sebagai investasi untuk kapasitas produktif ekonomi kita ke depannya. Jadi menurut sumber materi, investasi sejati itu kayak gimana sih? Ya bukan sekedar ngasih subsidi atau bagi-bagi barang habis pakai. Investasi beneran itu adalah ngebangun modal insani. Lewat apa? Ya pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang layak, pendanaan buat riset dan pengembangan, sampai infrastruktur fisik yang nyata. 4 pilar inilah yang benar-benar bisa bikin ekonomi tumbuh secara berkelanjutan. Oke, mari kita pindah dari gambaran makro tadi ke hal yang lebih praktis. Pertanyaan besarnya, dengan ketidakpastian sebegini rupa, gimana caranya bisnis bisa tetap survive? Ini membawa kita ke bagian terakhir, strategi bertahan bagi bisnis. Coba kita lihat data survei langsung dari lapangan. Menurut Apindo, asosiasi pengusaha kita, kondisinya cukup bikin kaget nih. 50% pengusaha udah mutusin buat nyetop semua rencana ekspansi bisnis mereka. Dan gak main-main, berlakunya buat 5 tahun ke depan. Ini benar-benar sikap wait and see skala besar, yang jadi bukti betapa suramnya prospek pasar di mata pelaku industri saat ini. Bahkan yang lebih parah lagi, 68% dari bisnis ini ngebekuin proses rekrutmen pegawai baru selama setidaknya 1 tahun penuh. Logikanya gampang aja sih, kalau bisnis pada nggak mau ekspansi dan nggak mau buka lowongan, lalu dari mana datangnya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru? Praktis kita bakal ngalamin stagnasi. Berdasarkan kondisi ini, para pakar ngasih 3 mantra inti yang harus dipegang buat bertahan. Pertama, jaga ketat arus kas kalian. Di masa kayak gini, uang tunai adalah raja. Kedua, tunda dulu ekspansi, apalagi godaan buat beli aset-aset murah secara membabi buta cuma karena harganya lagi jatuh. Dan ketiga, ini yang paling penting, pertahankan kepercayaan. Di tengah krisis, reputasi dan integritas itu nilainya jauh lebih berharga dari sekedar uang. Tapi dari semua itu, ada satu peringatan pamungkas dari sumber kita. Ancaman paling berbahaya, baik buat bisnis atau suatu negara di tengah badai ekonomi, bukanlah badainya itu sendiri, melainkan penyangkalan atau denial. Pura-pura mikir kalau semuanya baik-baik aja, dan nutup mata dari data cuma bakal bawa kita jatuh lebih dalam ke krisis yang susah banget buat dipulihkan. Jadi, sebagai penutup, mari kita refleksikan satu hal ini. Saat perahu kita lagi berlayar di perairan yang penuh ketidakpastian, akankah kita sibuk cari kambing hitam dan terus-terusan nyalahin angin global? Ataukah kita bakal berani dan secara sadar menyesuaikan layar kebijakan kita sendiri? Pilihan itu pada akhirnya ada di tangan kita. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi yang padat ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.